Selingkuhan sombong karena dia adalah artis jadi sangat suka memerintah sulit untuk didekati dengan asisten. Suruh dia pakai sepatu harus lap dengan bersih. Tidak menayangkan identitas asisten bukan orang biasa. Ketika tahu idol ke perusahaan untuk buat iklan. Duong senang hingga mau pingsan. Ingin dapat tanda tangannya. Sekarang Duong dengan pakaian yang kurang rapi. Melihat sudah tahu bukan orang punya uang. Lele merasa bosan. Tapi Duong belum tahu. Dia mengakui identitas dia. Adalah asisten punya Trin Siekuan. Lele melihat di samping yang dia suka ada satu asisten yang cantik. Jadi merasa tidak senang. Ingin kasih tahu hak miliknya. Dan bilang dia adalah pacar Siekuan. Dan mulai pamer. Duong ingin tertawa. Dia harus menahan diri biar tidak tertawa. Kau berdiri di situ buat apa, cepat ganti sepatu untuk saya. Sisi lain. Karena baik hati. Walaupun tidak mau. Tapi Duong tidak omong apa. Patu bantu ganti sepatu. Untuk Lele. Tapi Lele keterlaluan. Langsung taruh kaki di paha Duong. Dan bilang Duong. Tidak bisa melakukan apa, sepatu juga tidak bisa bantu ganti. Tidak tahu kenapa bisa menjadi asisten. Sekarang Duong sedikit kecewa. Lele tidak seperti di sosmed. Dia menyesal karena ngevan sama gadis ini. Lalu Lele ambil alasan sepatu kotor. Suruh Duong lap sepatu untuk dia. Duong sedih hanya bisa lap sepatu untuknya. Melihat dia telah disiksa. Lele sangat bahagia. Melihat semua itu. Tang Tongmin senyum jahat. Karena suka dengan kecantikan Lele. Tongmin tidak tahu harus omong apa. Tiba-tiba melihat Duong. Dia sengaja mempersulitkan. Blokir jalan, tidak boleh pergi. Duong sedang buru-buru bawa kopi buat Lele. Jika tidak sengaja kopi kena badan Tongmin. Orang mana? Cepat ke sini. Orang bodoh, kalian semprot air kemana? Tiba-tiba pakaian jadi kotor. Tang Tongmin lebih marah lagi. Dan berpikir dia sengaja melakukan itu. Tapi anak Siekuan melindungi dia. Jadi tidak bisa pecat. Tahu keluarga Duong miskin. Tongmin berpikir sebuah cara. Suruh Duong ganti uang pakaian ini. Tidak banyak. Hanya gaji 5 bulan punya kau. Pakaian yang mahal ini. Duong ketakutan. Tapi ini bukan kesalahan dia. Tapi harus ganti rugi. Melihat uang di akun hanya sisa 130 yen. Duong sangat sedih. Hanya uang ini buat makan juga tidak cukup. Dari mana uang buat ganti ke orang? Sekarang Siekuan lewat. Melihat Duong sedih. Langsung tanya dia ada masalah apa. Setelah tahu ayah persulitkan dia. Siekuan antar Duong ke toko pakaian. Biar dia shopping untuk tidak marah lagi. Pakaian di sini sangat mahal. Siekuan sangat baik. Biarkan Duong pilih sendiri. Ingin beli yang mana beli saja. Karena tidak mau habiskan uang punya Siekuan. Duong ingin pergi. Saya bawa wanita kemari. Tidak pernah keluar dengan tangan kosong. Kau tidak boleh, intinya tidak menghargai aku. Semua orang di sini tahu. Melihat Duong tidak mau beli. Siekuan hanya bisa pilih untuk dia. Ganti pakaian yang mahal. Melihat Duong langsung berubah. Terlihat lebih cantik. Siekuan sangat puas. Terus melihatnya. Karena ingin Duong senang. Beli pakaian saja tidak cukup. Siekuan ingin dia beli tas. Tengah jalan bertemu Lele. Melihat mereka berdua sangat dekat. Dia sangat marah. Dengan tampilan orang sombong. Lele dorong Duong ke samping. Dan suruh dia cepat pergi. Siapa sangka Siekuan tidak peduli Lele. Mrs. Le, saya merasa kau yang harus pergi. Biarkan saya beritahu. Nona Duong ini, pagi adalah asisten saya. Saat pulang kerja adalah pacar saya.
Saya shopping dengan pacar sangat normal kan. Mancing setengah tahun juga tak dapat. Sekarang diambil oleh Duong-Duong. Lele sangat marah. Dia injak kencang sepatu. Hasilnya membuat kaki sakit. Melihat adegan itu, Duong-Duong tidak bisa menahan tertawa. Akhirnya bisa balas dendam juga. Tidak usah diam lagi. Tidak ada Xie Kuan di samping. Duong-Duong sangat lemah. Baru melihat sudah tahu ini adalah orang gampang dibuli. Duong-Duong baru keluar dari bar. Tidak hati-hati tabrak orang jahat. Sendirian. Melihat Duong-Duong cantik. Mereka ada niat jahat dengannya. Mereka tarik Duong-Duong ke gang sepi. Duong-Duong terus melawan. Tapi tidak bisa melakukan apa. Dia didorong ke tembok. Para penjahat sentuh muka dia. Dengan senyuman yang jahat. Duong-Duong ingin melawan. Tapi tidak bisa juga. Para penjahat marah. Pegang leher Duong-Duong. Dan ingin merobekkan pakaiannya. Xie Kuan tidak sengaja lewat. Melihat para penjahat ini sedang mengancam seorang gadis. Xie Kuan datang dan habisi mereka. Para penjahat dipukul habis. Tahu bahwa bertemu dengan orang yang salah. Jadi mereka langsung kabur. Baru angkat gadis ini. Xie Kuan baru tahu. Ini adalah asisten Duong-Duong. Adalah adik punya musuh cinta Duong Qin. Xie Kuan ingin panggil Duong-Duong bangun. Tapi dia tidak bergerak. Dan dimuntah ke badannya. Xie Kuan menjadi bingung. Tapi tak bisa tinggalkan gadis ini sendirian. Hanya bisa bawa Duong-Duong ke hotel. Karena tidak tahan dengan bau di badan. Xie Kuan taruh Duong-Duong di tempat tidur lalu pergi mandi. Duong-Duong bangun melihat tidak tahu dia di mana. Dia agak panik. Belum sadar. Perut mulai sakit. Duong-Duong langsung masuk toilet. Baru buka pintu dan melihat Xie Kuan. Melihat dia hanya pakai handuk. Duong-Duong teriak. Hasilnya jatuh. Xie Kuan peluk dia. Belum pernah dekat laki-laki. Jadi Duong-Duong malu. Dia ingin lari keluar. Tahu Xie Kuan sudah selamatkan dia. Dan dimuntah ke badannya. Duong-Duong merasa salah. Saya akan cuci pakaian itu. Lalu uang kamar saya akan bayar untuk kamu juga. Lebih baik kamu menjadi pacarku. Ganteng dan punya banyak uang. Cucu Taipan. Duong-Duong hampir mau setuju. Tapi berpikir ke keluarga dia. Dia dan Xie Kuan di dunia yang beda. Duong-Duong langsung menolak. Xie Kuan mendengar itu. Dia bilang sangat suka sama Duong-Duong. Dia adalah cahaya di hidup ini. Melihat gadis ini dia tidak bisa tahan dan senyum. Semua kata-kata manis itu membuat Duong-Duong malu. Hari berikut di dalam pesta. Xie Kuan main piano untuk Duong-Duong. Sangat baik dan cerdas. Duong-Duong tenggelam dalam cinta. Dia terus memandang Xie Kuan. Hampir pecahkan vas bunga. Untungnya pegang tepat waktu. Manajer melihat itu jadi sangat marah. Bilang Duong-Duong adalah orang miskin. Baru melihat sudah tahu bukan orang punya duit. Vas bunga mahal seperti itu. Harga ratusan juta. Jika itu pecah, kau jual diri juga tidak bisa bayar. Duong-Duong minta maaf. Xie Kuan tidak bisa menahan lagi. Jika dia salah, saya yang tanggung jawab. Tahu ini adalah orang punya Xie Kuan. Manajer langsung berubah sifatnya. Dia bilang utung belum pecah. Hanya butuh dilap saja. Butuh saya lap? Iya, jangan tuan. Setelah Xie Kuan omong itu, manajer tidak berani banyak omong lagi. Dia ambil baju. Buat lap vas bunga itu. Dan antar mereka. 2 kali menjadi pahlawan selamatkan kecantikan yang indah. Duong-Duong sangat senang. Dia sudah tenggelam dalam cinta sama pria ini. Tapi tidak tahu orang ini hanya manfaatkan dia. Xie Kuan marah karena Duong Qin telah culik orang yang dia cintai.
Dia ingin balas dendam. Ingin manfaatkan hubungan dengan Duong-Duong untuk balas dendam Duong Qin. Kakekku menolak soal kakakku dengan Tie Hai. Dan suruhku harus awasi mereka. Bos, kakakku cintai Trin Hai. Kau bisa bantu mereka? Boleh jadi aku harap dari kamu. Bisa beritahu tentang mereka di mana saja. Biar aku bantu omong di depan kakek. Berpikir Xie Kuan mau bantu kakak dia. Duong-Duong bodoh langsung setuju. Dan berjanji akan rahasiakan soal ini. Tidak kasih tahu ke kakak dan Trin Hai.